Rencana Pak Jokowi berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini kayaknya gagal deh. Pasalnya, menurut Presiden, karena di IKN itu infrastrukturnya belum siap. Ketika dia ditanya wartawan, Pak Jokowi menjawab dengan pertanyaan balik, bukan menjawab dengan clear. Ditanya, kenapa belum pindah ke IKN? Dia balik bertanya, airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Padahal ya, saat berkunjung ke IKN bulan Juni lalu, ia masih menjawab optimis loh. Masalahnya, kata Presiden waktu itu hanya satu soal air. Airnya diambil dari bendungan Sepaku, lalu dialirkan dengan pompa ke rumah-rumah dan gedung-gedung di IKN itu. Nah, bendungan Sepaku aja udah diresmikan pada 4 Juni lalu. Ternyata bukan hanya soal infrastruktur yang belum siap di IKN. Ketika ditanya kapan Pak Jokowi akan menerbitkan Kepres sebagai legalisasi hukum perpindahan ibu kota Indonesia, jawabannya sedikit mengambang. Dia bilang Kepres itu bisa ditandatangani sekarang atau nanti oleh pemerintahan berikutnya. Kan jadinya ragu-ragu tuh. Karena kalau Kepresnya belum ditandatangani, artinya ibu kota kita ya belum pindah. Gini ya, IKN memang sudah mendapat legalisasi berupa Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Undang-undang tersebut sudah diketuk dan disahkan oleh DPR. Tapi untuk aturan teknisnya butuh Kepres. Sebelum Kepresnya keluar, kita belum bisa bilang tuh IKN sebagai ibu kota negara Indonesia. Lantas ibu kota negara kita sekarang apa? Ya masih Jakarta. Meskipun Jakarta sudah dipayungi dengan undang-undang yang lain, namanya Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Bukan DKI lagi, Daerah Khusus Ibu Kota. Jadi, perdebatan soal presiden berkantor di mana setelah ini memang kayaknya udah selesai. Jokowi sampai akhir masa jabatannya Oktober nanti sepertinya akan tetap berkantor di Jakarta. Setelah itu, keputusan soal IKN ada di tangan pemerintahan yang baru. Maksudnya di tangan Pak Prabowo. Makanya kata Pak Jokowi, Kepresnya bisa keluar sekarang atau nanti setelah Oktober, setelah pelantikan presiden baru. Sepertinya memang Pak Jokowi ini agak sedikit mengendur soal IKN ini. Mungkin dia sudah mulai rasional, sudah mulai berpijak pada kenyataan. Kalau kita lihat komentar-komentar beliau sebelumnya, sepertinya dia yakin banget Agustus ini udah pasti pindah ke Kalimantan. Kantor kepresidenan pindah ke Kalimantan. Kalaupun kan selesainya kan Oktober, jadi dia cuma pindah sekitar 2-3 bulan, lalu bebannya diserahkan kepada pemerintahan berikutnya. Kalau presidennya pindah Agustus ini, kan pasti hulu balangnya juga ikutan. Bukan cuma itu, menteri-menteri dan pejabat juga akan ikut boyongan ke IKN. Problemnya, pindah kantor dan aktivitas layanan publik itu kan nggak kayak pindah kos. Kalau pindah kos mah gampang, tinggal bawa koper. Terus bayangin, lu mau pindahan kantor, pindahan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang ke lokasi yang baru. Gimana tuh teknis dan manajemen perpindahannya? Persiapan yang harus disiapkan bukan hanya soal infrastruktur fisik, kayak rumah, kayak kantor, dan lain-lain. Tapi kalau 1 juta orang itu pindah, pasti juga butuh infrastruktur sosial. 1 juta orang ngumpul di satu tempat, pasti butuh pasar dong, butuh tempat makan dong, butuh sekolah dong, karena mungkin mereka mengajak keluarganya ke sana. Kalau ajak istrinya pasti butuh salon, butuh laundry, butuh rumah sakit, pokoknya semuanya deh. Persoalannya kan ya, IKN dibangun dari nol. Bukan dari kota yang sudah ada, lalu kemudian dirombak menjadi ibu kota. Sudah ada masyarakatnya di situ. IKN dibangun dari hutan belantara. Jadi belum ada infrastruktur sosial yang terbentuk di sana.
Katanya, informasi sebelumnya banyak investor yang mau nanam modal untuk membangun infrastruktur sosial seperti membangun hotel, rumah sakit, supermarket, sekolah, perumahan, dan lain-lain. Masalahnya kan ini kayak telur sama ayam. Mana yang harus lebih dulu? Datengin orangnya, baru investor mau berinvestasi karena pasarnya sudah terbentuk, atau bikin dulu infrastrukturnya, baru orangnya datang. Pertanyaan investor kan pasti, emang kapan kepastian pindahnya? Kan kepastiannya belum ada, kepresnya belum diteken. Kalau sekarang mereka kudu ngucurin duit, sementara kepastian pindahnya para ASN itu belum jelas, ya bagi investor yang bener aja, rugi dong. Mana ada investor yang mau menanamkan duitnya dalam ketidakpastian. Jadi wajar saja kalau sampai saat ini, terutama investor-investor asing yang katanya itu kemarin antri, sekarang nggak mau keluar duit. Wong belum ada kepastian. Itu baru soal pindahan doang. Masalahnya membangun seluruh infrastruktur dasar kan juga butuh duit. Maksudnya infrastruktur dasar itu bukan yang dibangun oleh investor. Bangun jalan, lampu penerangan, pembangkit listrik, air minum, sanitasi, sekolah negeri, kantor kelurahan. Semua itu butuh dana APBN. Dan saat ini APBN kita nggak sehat-sehat banget. Target penerimaan negara kurang karena ekonomi sedang lesu. Mungkin soal ini juga yang pada akhirnya membuat kemarin Ketua Otorita IKN dan wakilnya akhirnya mundur karena ketidakjelasan ini. Belum lagi kalau kita berkaca pada pemerintahan yang akan datang, pemerintahan Prabowo Gibran, kan mereka juga punya program yang bakal makan duit gede. Misalnya program makan gratis. Ini kan kayak memilih. Makan gratis dilaksanakan, IKN-nya mandek, atau IKN dilaksanakan, sementara janji kampanyenya Prabowo Gibran nggak terlaksana. Kenapa? Duitnya terbatas. Kayaknya dengan jawaban Jokowi bahwa kepresnya bisa ditandatangani di masa pemerintahan dia, atau nanti di masa pemerintahan baru, itu jadi tanda. IKN emang nggak bisa dipaksakan karena atau seperti proyek Roro Jonggrang, bangun candi dalam semalam. Iya sih, ambisi boleh saja. Mau pindah ibu kota dalam 5 tahun, kita bisa mendapatkan Guinness Record of Book tuh sebagai negara dengan pindah ibu kota tercepat. Karena di negara-negara lain butuh waktu 30 tahun, bahkan butuh waktu 50 tahun. Indonesia cuma 5 tahun. Wow, Roro Jonggrang sekali. Tapi ya mau nggak mau akhirnya kembali berpijak pada rasionalitas. Berpijak pada realita. Nggak bisa dipaksakan dengan mengorbankan banyak hal. Kalau Pak Jokowi menandatangani kepresnya sekarang, buat memberikan kebanggaan atau legasi pada pemerintahannya, sementara semuanya belum siap, yang akan menderita siapa? Yang akan menderita adalah pemerintahan berikutnya. Yang akan menderita adalah pemerintahan yang anaknya ada di situ. Ternyata ya, ujung-ujungnya selain mewarisi kekuasaan buat Gibran, Pak Jokowi juga mewarisi problem yang gak gampang buat Gibran. Pertanyaan pentingnya adalah apakah Pak Prabowo juga tidak rasional seperti ambisinya Pak Jokowi. Orang-orang sih bilang Pak Prabowo cukup rasional. Jadi ujung-ujungnya kapan kita pindah nggak ada yang tahu. Bahkan peramal dari India yang meramalkan kiamat Agustus nanti juga ketika ditanya kapan IKN pindah atau kapan kita pindah ibu kota, dia nggak tahu. Mau tahu jadi kepastiannya kapan? Cek Kodam dulu, barangkali dia lebih tahu. Gue Eko Kuntadi, masuk Pak Eko.